Ya, ini ya. Jadi merupakan penjumlahan vektor dengan cara jajar kinjang. Ini ya. Coba ini kita perhatikan hasil vektornya ini, vektor D-nya ini. Kalau kita bandingkan dengan cara poligon tadi, ini adalah sama. Panjangnya sama, arahnya sama. Coba kita lihat. Ya, panjangnya sama, arahnya sama. Ya, jadi cara poligon, cara jajar kinjang, ya ini mengandalkan penggaris dengan busur. Jadi alat yang kita gunakan adalah penggaris dengan busur. Jadi hasilnya sama. Kemudian sudut yang dibentuk antara vektor B ya dengan vektor C, sudut yang dibentuk ini kita beri simbol dengan theta. Ya, sudutnya ini kita gunakan dengan busur ya. Dengan busur nanti sudutnya ada berapa? Ya, kita sebut dengan theta. Kemudian menurut aturan kosinus, jadi nanti untuk memperdalam materi sin, cos, dan tangen itu berada pada materi trigonometri, materi mapel matematika ya. Sinus, kosinus, dan tangen. Nah, menurut aturan kosinus, maka akan berlaku nilai daripada vektor D-nya tadi itu sama dengan nilai dari vektor B-nya tadi sama dengan akar B kuadrat, nilainya dari vektor B kuadrat ditambah dengan C kuadrat ditambah dengan 2BC cos theta. Ya, tetanya sudut antara tadi antara vektor B dan vektor C. Jadi ini aturan kosinus. Nah, ini nilainya ya, nilainya atau angkanya. Angkanya. Jadi ini angka dari vektor B dikuadratkan ditambah angka dari vektor C dikuadratkan ditambah dengan 2 angka vektor B dan angka vektor C dikalikan dengan cos theta. Nanti cos theta itu nilainya berapa itu bisa dilihat dari tabel atau mungkin ini nanti kita gunakan sudut istimewa. Ya, atau kita gunakan alat bantu dengan HP ya, itu bisa kita cari. Jadi diakarkan, maka ini adalah nilai D-nya. Ini secara matematis. Kemudian tuh yang ketiga itu adalah cara menguraikan vektor terhadap sumbu X dan pada sumbu Y. Ini yang disebut dengan cara analitis. Ya, cara analitis ya. Ini vektor B-nya tadi tetap sama. Ya, kemudian vektor C-nya sama. Nah, kemudian pada ujungnya ini pangkalnya kita jadikan 1. Coba ini kita lihat. Pangkalnya kita jadikan 1. Pangkalnya kita jadikan 1. Ya, ini ya. Pangkalnya kita jadikan 1. Ini adalah vektor B. Kemudian vektor C. Pangkalnya jadikan 1. Nah, kemudian pada pangkal ini kita tarik garis vertikal. Ya, kemudian kita tarik garis horizontal. Nah, garis horizontal ini adalah sumbu X. Kemudian garis vertikalnya ini adalah sumbu Y. Kemudian vektor B-nya tadi diuraikan menjadi komponen vektor pada sumbu X dan pada sumbu Y. Ya, pada sumbu X dan pada sumbu Y. Maka pada sumbu Y hasilnya adalah BX. Pada sumbu Y hasilnya adalah BY. Dengan cara yang sama vektor C-nya ini diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y juga. Hasilnya adalah CX. Kemudian yang berikutnya pada sumbu Y hasilnya adalah CY. Ini diuraikan dengan cara tadi, penguraian tadi ya. Menggabungkan kedua titik pangkalnya tadi. Nah, kemudian sudut yang dibentuk antara B dengan sumbu X
itu namanya alfa. Sudut yang dibentuk antara C dengan X itu namanya beta. Ini bacanya beta. Ya, dalam fisika nanti kalian akan selalu ya mendapatkan hal-hal yang baru ya. Ini bacanya beta, ini adalah alfa. Nah, bagaimana hasilnya ini? Coba kita lihat. Ya, pada sumbu X tadi itu ada dua. Yang pertama adalah Bx, yang kedua adalah Cx. Maka Bx-nya kalau X tadi ya, dalam materi tadi X pakai cos. Ya, Bx berarti B cos alpha. Dengan cara yang sama, Cx sama dengan C cos beta. Ya, ini karena kita tadi beta simbolnya ya. Kemudian pada sumbu Y. Pada sumbu Y untuk vektor BY-nya itu B sin theta. Ya, sin itu pada sumbu Y. Kemudian CY sama dengan C sin beta. Ya, sin ini juga kaitannya dengan Z. Ini penguraian vektor terhadap sumbu X dan Y karena ini terdiri dari dua buah vektor antara vektor B dan vektor C. Kemudian bila ya kita ya penjumlahan vektor secara grafis ya ini ya. Ya kita lihat dari data ini vektor D sama dengan DXY plus DYJ. Ya DX-nya itu ini, kemudian DY-nya itu yang vertikal, D-nya itu ini, kemudian sudut yang dibentuk itu adalah gamma. Bacanya ini gamma ya ini ya. Bacanya gamma. Gamma. Maka ya dari sini dapat disimpulkan bahwa D, vektor D-nya itu sama dengan akar dx kuadrat ditambah dengan dy kuadrat. Ya, kemudian arah vektor D-nya dapat ditentukan dengan cara sin gamma sama dengan BY per D atau cos gamma sama dengan DX per D. Ini coba diingat-ingat ini ya, memang materinya agak sulit, maka mohon dicermati, ya dicermati, diulang-ulang. Nah, seperti apa nanti ya. Kemudian untuk yang berikutnya, ya, jadi nanti untuk pendalaman materi dari materi ini nanti silakan dibuka materi dalam buku Erlangga paket yang kita gunakan itu halaman 45 dan seterusnya. Sampai di sini untuk pembelajaran kali ini. Kita ketemu pada tayangan-tayangan video berikutnya dengan materi yang merupakan materi masih kelanjutan dari KD yang pertama. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.